Oke, halo, selamat datang adik. Adik Halo, siapa ini? Adik siapa ini? Ade Boleh tahu? Rizwan. Oke, adik Rizwan. Adik Rizwan sendirian aja nih. Ini ada mama di seberang. Oh, ada mama. Oh, ada Oke. papa di seberang. Oh, papa. Papa sama mama berarti di depannya adik ngeliatin. Iya, tapi mama lagi lihat TikTok. Oh, ya ampun, mamanya gaul banget ya. Oke, oke, oke. Berarti ini Dek Rizwan yang nemenin siapa? Yang ngedampingin siapa nih? Papa, Papa. Oke, papanya boleh dipanggil dulu nggak, Dek? Pak, sini Pak. Halo, gimana Kak? Oh iya, papa dengan papa siapa kalau boleh tahu? Dengan Papa Sugi. Oke, Papa Sugi sesuai ya dengan yang ada di data ya, Pak. Papa, terima kasih Papa sudah coba untuk di trial kelas di Algonova gitu ya buat adik Rizwan ya. Jadi untuk sesi kali ini saya akan mencoba 1 jam ke depan kita bakal menyelami nih Algonova tuh seperti apa Papa. Jadi Papa di sini trial dulu sama adik Rizwan ya Pak. Jadi Papa Sugi nanti eh, dilihat, dirasakan ya Pak. Mungkin adik Rizwan tertariknya ke mana untuk di Algonovanya seperti itu. Oke, Papa. eh untuk Papa sendiri di sini lagi ada kesibukan kah, Pak? Oh, hari ini saya profil untuk Oke, off ya, Pak. Jadi Papa di sini memang kalau di trial class sendiri untuk adik Rizwan ini harus ditemani, Pak. Jadi memang harus ditemani orang tua dan orang tuanya harus on cam juga kayak gitu sama adik Rizwan gitu kan ya. Jadi untuk 60 menit kurang lebihnya nanti kita bakal bareng-bareng, kita bakal kasih tahu ke Papa apa itu Algonova, kemudian cara belajarnya seperti apa. Nanti adik Rizwan juga pasti bakal bakal apa namanya praktek juga di Algonova kayak gitu. Oke, langsung aja Papa Sugi dan adik Rizwan. Adik Rizwan masih semangat? Boleh angkat jempolnya dong? Oke, 2 jempol. Terima kasih. Terima kasih buat 2 jempolnya. Kakak tambahin 2 jempol buat Dek Rizwan yang sudah semangat pada pagi hari ini ya. Oke, langsung aja kakak. aku bisa 3 jempol Kak. Jangan, 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 jangan. Nanti adik kebalik ke belakang gitu ya. Takut banget kakak. Jadi nanti gak bisa ikut trial class. Oke, terima kasih semangatnya adik Rizwan. Langsung aja kakak mulai ya. Oke, welcome to Algonova ya adik Rizwan dan Papa Sugi. I'm Putra, tutor from Algonova International IT and Math School. Oke, di sini Dek Rizwan itu sekarang lagi dicoba didaftarin Papa di Algonova kayak gitu. Jadi kemarin Papa itu ngedaftarin nggak tahu Papa daftar dari mana. Pokoknya Dek Rizwan hari ini sama Kak Putra sama Papa bakal belajar di Algonova untuk yang pertama kali kayak gitu ya, Dek Rizwan. Baik, Dek Rizwan masih semangat kan ya? Semangat. Oke, terima kasih. Aku senang banget semangatnya Dek Rizwan nyampe banget ke Kak Putra sekarang. Dan untuk Papa terima kasih Papa sudah mendaftarkan Dek Rizwan ya Pak di trial class pada hari ini. Kalau boleh tahu, Papa Sugi kesibukannya hari-harinya apa? Kemudian Papa Sugi tahu dari mana Pak untuk Algonova sendiri? Iya, jadi saya saya itu kan nahkoda kapal ya. Biasanya saya nggak mendampingi si Rizwan ya. Nanti mungkin mamanya. Kalau saya sendiri sih taunya dari ini teman saya di kapal katanya bilang ada anaknya itu kalau misalkan orang tuanya pergi itu biasanya dia apa sih kesibukannya disibukin di les aja gitu. Jadi Hmm. ya udah biar ngisi waktu aja biar nggak nyari-nyari papanya gitu. Oke, Papa selain sibuk di kapal ya, sibuk menyelami samudra, melintasi samudra, tapi Papa tetap up to date. Saya apresiasi banget sama Papa-papa seperti Papa Sugi kayak gitu. Jadi Papa, nanti kita ke depan, 1 jam ke depan kurang lebih, kita bakal bahas ya Pak. Yang pertama kita akan observasi dulu untuk adik Rizwannya seperti apa, kemudian kita di practical session, jadi nanti kita langsung praktek bagaimana di Algonova itu pembelajarannya seperti apa, kemudian nanti juga ada perkenalan Algonova dan administrasi. Untuk sekarang saya langsung lanjut aja ya Pak. Jadi untuk biar waktunya lebih efektif, saya mau ngobrol-ngobrol, saya mau handle adik Rizwan sebentar. Saya mau pinjam adik Rizwan sebentar. Untuk Ya Papa silakan tetap di silakan. sini ya Pak. Tetap di sini untuk diawasi adik Rizwannya juga dan Papa juga ikut mengamati nanti adik Rizwan ini sebenarnya cocoknya kemana untuk di Algonova seperti itu. Oke, adik Rizwan.
Masih semangat ya. Saya rasa Kak, Adik Rizwan masih semangat nih sama Kak Putra. Semangat ya, Dek Iya ya. Kak. Oke, Iya. diangkat lagi dong jempolnya kalau semangat. Oke, siap. Dua jempol lagi, terima kasih. Oke, Adik Rizwan. Adik Rizwan ini sekarang sekolah kelas berapa? Kelas kelas berapa Pak? Kelas Duh, 5. kok lupa? Kayak baru naik kelas deh kayaknya ya. Kayak kalau kakak nggak salah itu. Kayak adik Rizwan masih keinget kelas 4 kayaknya. Padahal sudah naik kelas 5. Bener ya, kelas 5. Terus umurnya adik Rizwan berapa kalau kakak boleh tahu? 10. 10, oke. 10 tapi udah kelas 5. Wah, hebat banget. Berarti kayak akselerasi gitu ya. Oke, berarti saya percaya Dek Rizwan ini anak yang cepat belajar seperti itu. Oke, Dek Rizwan kalau di sekolah nih, sekolahnya kalau boleh tahu di mana, Dek? Hmm, 5 apa? Gini Mas, jadi ceritanya dari kelas di kelas 1 sampai kelas 4 SD itu dia homeschooling sebetulnya. Jadi Oh, ini I tahun pertama dia see. masuk ke sekolah. Jadi makanya tadi Mm-mm. dia bingung jawabnya kelas berapa. Soalnya langsung kelas 5 Oke, gitu. oke, oke. Di dekat-dekat sini kok di SD Boyolali 2. Oh, di Boyolali 2 berarti sudah sekarang ikut sekolah yang itu ya Pak ya, yang konvensional yang ketemu langsung ya tatap muka ya sama teman-temannya. Iya. Berarti adik Rizwan sekarang berarti umurnya 10 tahun, kelas 4, SD-nya di SD Negeri Boyolali 2 bener ya, sudah sesuai. Kalau begitu selanjutnya Kak Putra kepo banget sih, kayaknya dari tadi Dek Rizwan ini semangat banget. Kalau boleh tahu, Dek Rizwan hobinya ngapain kalau di hari Main libur? main yoyo. Main yoyo. Oke, itu kayaknya mainan zaman Kak Putra di masa lampau. Tapi itu seru banget sebelum ada gadget ya dia. Tapi apresiasi banget, Dek Rizwan sekarang masih mainan yoyo. Biasanya tuh anak-anak zaman sekarang, adik-adiknya Kak Putra zaman sekarang tuh nggak mau dek main yoyo, mainnya tuh handphone, terus main komputer, ke warnet kayak gitu. Kalau boleh tahu, Dek Rizwan ini suka juga nggak sih main di handphone atau main laptopnya Papa gitu? Enggak, soalnya nggak dikasih HP sama papa. Padahal udah minta. Tapi biasanya adik apa namanya kalau di sekolah terus temennya ada yang bawa HP, adik pinjem nggak sih? Pinjem atau kepo atau gimana nggak sih, Dek? Pinjem sih. Biasanya kalau mau main game itu ke rumah teman. Oh gitu, berarti pernah main game. Biasanya main game apa coba? Kalau di rumah temen sih biasanya main FIFA. Main FIFA sepak bola ya berarti ya? Iya. Oke, luar biasa banget. Dek Rizwan berarti kakak simpulkan berarti suka main game sepak bola, bener ya? Mm-mm. Sepak bolanya itu berarti cuman kayak sepak-sepak bola biasa gitu ya, Dek ya? Ya emang ada sepak bola apa lagi Kak? Nah, kayak gini deh. Di sini di Algonova, Dek Rizwan nanti bakal bisa buat game sepak bola yang biasanya Dek Rizwan mainkan itu menjadi game yang sangat luar biasa. Luar biasa seperti apa? Luar biasanya Dek Rizwan punya kekuatan. Jadi ketika nendang, itu bolanya itu bisa terbang kemana-mana dan dia punya kekuatan sampai gol. Hah, Percaya nggak? kok bisa? Bisa dong. Mau tahu tak caranya? Kalau adik Rizwan penasaran, ikutin Kak Putra terus ya. Kita ngobrol, kita belajar bareng gimana caranya si sepak bola yang adik Rizwan mainkan nanti itu bisa keluar kekuatannya, bisa keluar jurusnya. Jadi Dek Rizwan bisa langsung golin lah, nggak usah leret giring sana, giring sini kayak gitu. Masih Bisa penasaran? bolanya jadi naga nggak? Bisa dong jadi naga, tapi nanti di akhirnya pasti jadi bola. Kalau jadi naga, dia nggak bakal masuk ke gawang, dia terbang ke awan kayak gitu. Bisa, bisa. Itu kekuatannya bisa jadi naga itu bisa. Gitu. Kira-kira di Rizwan tertarik nggak sih? Mau bikin bola Mau, jadi mau, mau. naga. Oke, oke. Kita 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 bakal nanti bakal wujudkan ya, Dek ya. Nanti Dek Rizwan bakal saya rasa saya yakin Dek Rizwan bakal bisa bikin game itu menjadi game yang sangat luar biasa. Bolanya jadi naga, jadi Angry Bird juga bisa kayak gitu ya, Dek ya. Jadi gitu, Dek Rizwan. Kita setelah ini akan praktek langsung, Dek Rizwan. Kita langsung praktek gimana caranya bikin game.
Tapi sebelum kita bikin game, Dek Rizwan, Kak Putra mau tanya dulu. Dek Rizwan tahu nggak tentang istilah kata coding, CODING? Tahu nggak? Pernah dengar mungkin? Sorry. Apa Pak coding Pak? Nggak tahu Kak. Nggak tahu, nggak pernah dengar ya berarti ya. Enggak. Oke, Kak Putra bantu jelaskan ya, kalau coding itu pengertiannya adalah sebuah bahasa yang pertama, sebuah perintah kayak gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau Deriswan nggak mau makan, mamanya Deriswan nyuruh Deriswan. Rizwan, ayo makan, sudah jam segini. Kayak gitu. Jadi setelah mama memerintahkan, Dek Rizwan akhirnya makan. Akhirnya Dek Rizwan makan, ambil piring, terus habis itu ambil nasi, terus ambil lauk, terus dimakan. Nah, proses mama memerintah Dek Rizwan, mama menyuruh Dek Rizwan, itulah yang disebut dengan coding. Coding itu adalah sebuah perintah, sebuah bahasa. Nah, hal itu adalah kita sebutnya coding dari mama ke Dek Rizwan. Itu coding juga. Nah, lain halnya ketika Dek Rizwan berhadapan dengan komputer, kemudian Dek Rizwan berhadapan dengan handphone, itu Dek Rizwan beda memerintahnya, bukan yang handphone, ayo buka layarnya. Itu nggak bisa. Dia nggak tahu bahasa kita. Jadi kita harus punya bahasa buat mereka. Kita harus tahu bahasanya mereka seperti apa. Jadi kita menerapkan eh, bahasa pemrograman yang kita sebut coding. Coding itu adalah kita ingin berkomunikasi sama laptop, sama handphonenya Dek Rizwan. Jadi handphonenya tuh akhirnya mau ngebuka layarnya. Terus ketika Dek Rizwan main main apa FIFA di handphone kan sekarang sudah ada ya game sepak bola itu. Ketika Dek Rizwan mau nendang, kita tekan tombol X misal. Itu kan akhirnya nendang kayak gitu. Itulah yang dinamakan tentang coding. Coding adalah bahasa atau perintah. Bisa dipahami, Dek Rizwan? Hmm, bisa. Bisa ya? Coba diulangi tadi coding itu apa? Coding itu perintah. Perintah, bener. Good job. Satu jempol nanti bakal bisa bertambah. Dua jempol, tiga jempol, empat jempol kayak gitu buat Dek Rizwan. Aku percaya banget Dek Rizwan di sini adalah siswanya Algonova yang sangat-sangat aktif. Oke, Dek Rizwan sudah tahu ya berarti ya isinya coding adalah perintah. Isinya coding adalah bahasa kayak gitu. Jadi sekarang kita akan langsung aja ya praktek ya Dek ya. Kita mau praktek dulu. Dek Rizwan mau nggak kita bikin game? Bikin game. Mm-mm. Boleh nggak Pak bikin game Pak? Boleh. Mau, mau. Oke, baik. Kakak mau ngomong sama Papa Sugi dulu ya. Papa, boleh dipastikan Pak untuk komputernya, untuk annotate-nya sudah aktif ya Pak ya? Caranya gimana, Mas? Sebentar, saya izin share screen dulu ya, Papa. Sebentar. Kakak, kakak, Iya, Dek. Gimana? kakak bikin game apa? Kita nanti bikin game rahasia. Nggak kakak kasih tahu lah. Nanti nggak seru kalau dikasih tahu sekarang. Ya, Tapi Dek Risman penasaran kan, Kak? Penasaran kan kita mau bikin game apa? iya. Oke. Eh, kakak mau ngomong sama papa dulu ya. Papa, boleh dibantu papa untuk diaktifkan annotate-nya di pojok sebelah kiri di laptopnya papa. Itu ada gambar pena. Sudah ada, Pak? Pen, Mm-mm. sebelah kiri. Oh iya, sudah. Ada ya, ada ya. Terus papa sekarang di klik untuk titik tiga di bagian atas itu ada titik tiga diklik terus kemudian request. Request, Pak. Request remote control ya? Iya, betul banget, Pak. Sudah, sebentar.
Sudah saya approve. Oke, tugas Papa sekarang hanya menyaksikan sambil mendengarkan ya, anak Papa Sugi. Kita mau challenge nih, adik Rizwan. Adik Rizwan masih semangat ya? Iya, Oke, Papa sebenarnya Dek Rizwan ini sangat aktif, sangat banyak potensi untuk bergabung ya, bergabung di Algonova. Karena di Algonova punya banyak banget pilihan. Contohnya ada di coding, di math juga ada, di AI juga ada. Karena di sini Dek Rizwan sukanya main game di handphone, main sepak bola. Jadi saya rekomendasikan Dek Rizwan untuk di umur 10 tahun itu Dek Rizwan ikutnya di pemrograman visual ya atau visual programming kayak gitu. Nah, visual programming sendiri ini dikhususkan untuk anak 8 sampai 12 tahun. Kemudian Dek Rizwan sebentar ya, Kakak jelasin ke Papa dulu. Untuk pemrograman visual sendiri, itu kita ada pendekatan beberapa proyek ya, Pak. Jadi mulai dari kelas pertama, anak-anak membuat proyek kecil, kemudian menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik, kemudian mereka membagikan proyek dengan teman-teman sekelas langsung di dalam platform dan belajar cara memberi dan mendapatkan umpan balik atau feedback. Kemudian di akhir setiap modul, mereka menyajikan proyek lengkap. Nah, untuk proyeknya sendiri ini dari adik Rizwan nantinya akan bisa dilihat di seluruh dunia. Kita ada Algonova tuh ada di 97 negara ya, Pak. Di 90 kurang lebih 90 negara ya, Pak, di dunia. Jadi nanti proyeknya Ade Rizwan nanti nggak cuma dilihat Ade Rizwan aja, nggak cuma dilihat teman-teman sekitarnya, tapi dilihat teman-temannya yang ada di Algonova di seluruh dunia seperti itu. Oke, Papa, lanjut. Nanti saya akan memandu adik Rizwan untuk bermain game, membuat game gitu ya, membuat game. Jadi tidak hanya bermain aja, kita pandu adik Rizwan untuk membuat game kayak gitu. Jadi untuk adik Rizwan, halo, iya. oke dek, kita mau bikin game. Adik udah siap ya? Game apa? Jadi, ceritanya, Adik Rizwan ini adalah sebuah manusia yang hidup di bumi zaman sekarang ya, di bumi yang sangat penuh dengan teknologi seperti itu. Jadi, Adik sekarang sudah menciptakan sebuah robot. Tapi Adik Rizwan tidak berani tuh berangkat ke Mars karena jarak dari bumi ke Mars. Adik itu punya proyek ya di planet Mars. Jadi jarak bumi dari bumi ke Mars itu sangat Project jauh dan itu apa, Kak? kenapa? Project itu apa? Oh ya, maaf. Kalau project itu adalah Dek Rizwan punya impian. Dek Rizwan punya impian buat ke Mars. Kayak gitu. Bisa dipahami ya, Dek? Oh, misi. Iya, betul, misi. Bisa dibilang misi, bisa dibuat impian keinginannya adik Rizwan buat ke Mars kayak gitu. Jadi Dek Rizwan ini punya robot. Karena kalau Dek Rizwan sendiri yang ke Mars nanti bakal memakan waktu yang sangat lama dan sangat panjang karena jarak dari bumi ke Mars itu sangat jauh seperti itu. Jadi di sini Dek Risman sudah punya robot yang Adik Risman ciptakan untuk berangkat ke Mars kayak gitu. Dek Rizwan untuk robotnya bisa dinamain siapa, Dek? Kalau boleh tahu robotnya? Hmm. Messi. 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 Ini si Messi ya. Si Messi ini Dek Rizwan di sini. Dek Rizwan dan Messi. Oke, Dek Rizwan memerintahkan Messi dari bumi, kemudian menuju ke Mars. Kemudian dari bumi ini sendiri butuh kendaraan dong, nggak bisa langsung tiba-tiba langsung ke Mars aja kan. Jadi Dek Rizwan nyuruh atau meletakkan Messi di sebuah roket. Setelah di sebuah roket baru bisa jalan ke Mars. Nah, di tengah perjalanan ini itu banyak banget rintangan. Banyak banget rintangan. Dek Rizwan kasihan kan sama Messi kalau nggak bisa ngelewati rintangan dan itu pasti butuh waktu yang lama. Ketika Dek Rizwan ingin memerintahkan Messi, Dek Rizwan harus menyiapkan roketnya ini harus dengan bahan bakar bakar yang sempurna, bahan bakar yang full. Kemudian di sana itu ada namanya satelit bahan bakar di sini.
Nah, Dek Rizwan menyiapkan robotnya di dalam roket ketika ingin terbang ke Mars itu harus transit dulu ke beberapa satelit untuk mengisi bahan bakar kayak gitu. Nah, Dek Rizwan memprogram atau memberikan instruksi kepada robotnya Dek Rizwan untuk mencari uang agar bisa membeli bahan bakar di setiap satelit kayak gitu. Dari sini, apakah ceritanya sudah paham, Dek? Hmm, kenapa nggak bawa bahan bakarnya banyak sekalian? Soalnya kalau bawa bahan bakarnya banyak dari bumi itu roketnya terlalu berat, jadi dia tidak bisa langsung terbang. Jadi kalau kalau roket ini sudah dibuat sedemikian rupa, tangkinya cuma segini, Dek. Jadi dia Hmm, bisa habis dan harus diisi, tapi tidak bisa membawa yang banyak banget biar sampai ke Mars kayak gitu. oke. Oke, sudah paham ya. Nah, di sini berarti si Messi harus mengumpulkan uang, kemudian dia berada di beberapa satelit untuk isi bahan bakar agar bisa sampai ke Mars, kayak gitu ya. Jadi ceritanya gamenya adalah seperti itu. Si Messi harus ke Mars naik roket dan di tengah perjalanan harus mengisi harus berhenti di beberapa satelit untuk mengisi bahan bakar dengan menggunakan koin seperti itu. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama. Dek Rizwan, saya rasa pasti sudah penasaran kita gamenya apa. Kita akan bermain game, tapi tidak hanya bermain. Jadi kita, Dek Rizwan juga membuat game itu. Jadi Dek Rizwan tidak hanya bermain, tapi Dek Rizwan juga membuat game itu. Harus memerintahkan si Messi ini harus berjalan kemana, kayak gitu ya, Dek ya. Hmm, Jadi, sebentar. Sudah terlihat? sudah. Oke. Ayo kita mulai. Coba dong Dek dihitung dari 1 sampai 3 kalau udah siap. Satu, dua, tiga. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini Dek Rizwan apa ya Dek Rizwan lihat di sini? Hmm, kotak biru langkah ke Hmm, depan, kotak hijau betul, belok kiri, kotak hijau betul, lagi belok kanan. betul. 100 buat Dek Rizwan. Oke, nah selanjutnya apa sih Kak yang harus kita lakukan? Kayak gitu. Nah, di sini kakak mau jelaskan ya. Di sini Dek Risman tadi sudah melihat ada kotak-kotak kayak puzzle gitu ya, Dek ya. Warna biru, hijau, sama kuning. Di sebelah kanannya Dek Riswan, di layar Dek Riswan, itu ada si Messi yang robot yang sudah Dek Riswan buat tadi. Si Messi. Halo Messi, si hijau-hijau Tosca ini ya. Nah, di Itu depan-depannya ini, biru, Kak. oh biru, oke biru. Oke, si Messi ini warna biru. Si Messi warna biru, kemudian di depannya ini ada beberapa koin ya, Dek ya. Ada berapa koin? Coba dihitung. Tiga. Nah, di setiap koin, Dek Rizwan harus melangkah satu langkah. Satu koin, satu langkah. Berarti kalau sampai 3 poin, 3 koin, maaf, 3 koin, Dek Rizwan harus melangkah berapa kali? Tiga. 3 kali, berarti 3 kali ke depan. Nah, di balok sebelah kiri yang ada di layar Dek Rizwan itu ada instruksi. Instruksi yang pertama, di balok yang pertama berwarna biru adalah langkah ke depan. Kemudian belok kiri di balok hijau, belok kanan di balok hijau juga. Caranya gimana sih? Kita memerintahkan si Messi ini biar jalan. Tadi kan dari Swan sudah bilang ya, berarti butuh 3 langkah. Oke, kita insertkan, kita masukkan. Jadi caranya adalah diklik di bagian baloknya, kemudian sampai muncul tanda jari atau tangan, kemudian ditarik, diletakkan di bawah balok warna kuning. Langkah ke depan, satu balok adalah 1 langkah. Berarti kalau 3 langkah butuh berapa balok? Tiga juga. Oke, kita tambahkan 2, 3. Kita coba ya, kita jalankan. Hai Messi, kamu harus ngambil
tiga koin di depan kamu biar kamu bisa berlanjut dan bisa beli bahan bakar. Oke, kita jalankan ya. Satu, dua, tiga. Berhasil. Betul. Yeay, keren banget Messi. Dek Rizwan juga keren banget karena Dek Rizwan yang menginstruksikan si Messi untuk jalan tiga kali. Gitu ya. Dek Rizwan Hmm, masih penasaran nggak? kok gampang, Kak? Gampang, oke. Kakak Putra punya yang lebih menantang buat Dek Rizwan. Tadi kan ini ibaratnya adalah satu satelit. Dia sudah bisa beli bahan bakar nih. Karena dengan menggunakan tiga poin. Lalu kita akan melanjutkan ke satelit yang lain untuk menuju ke Mars ya, Dek ya. Kita Hmm, tambah klik, ayo kita mulai. Kak, Messi-nya nggak bisa ganti warna. Bisa, Messi-nya bisa ganti warna. Cuman Messi yang di sini dia sudah pakai bajunya warna biru. Nanti kalau misalnya dia sudah selesai misinya, dia pasti bisa ganti baju atau bisa ganti warna kayak gitu. Gak apa-apa ya, Oh, pakai warna biru dulu ya Messi-nya ya. oke. Oke, ayo kita mulai. Sekarang aku mau langsung Rizwan yang mengoperasikan. Coba Gimana, bisa Kak? langsung diklik untuk kursornya atau tanda panahnya itu diarahkan. Coba bisa nggak gerak-gerak? Hmm, nggak bisa, Kak. Tuh Oh, udah bisa. bisa. Oke, sekarang yang pertama Adik Rizwan lakukan adalah di situ ada berapa balok atau berapa koin dulu. Coba dihitung ada berapa koin. Kok ini ada 4. Ada empat berarti Dek Rizwan memerintahkan Messi untuk mengambil empat koin itu dengan berapa langkah? 4 juga. Coba tadi caranya gimana? Tangan kalau udah muncul jari, terus diklik, di drag and di drop di situ, ditarik di bawah situ. Oke, satu. Tadi butuh berapa langkah? 4. Empat. Berarti ada empat balok ya. Dua, tiga, empat. Gini. Coba, coba dijalankan, diklik tombol jalankan. Satu, dua, tiga. Loh, Dia kok kok dia jatuh. nggak belok? Nah, kalau kayak gitu berarti Dek Rizwan harus memerintahkan si Messi untuk belok. Kayak gitu. Coba diulangi. Oh gitu. Ya, berarti kan itu yang ada koin dua itu ada dua langkah. Setelah itu, Dek Rizwan harus nyuruh dia belok, harus nyuruh dia nengok, baru disuruh ngelangkah lagi. Coba gimana? Beloknya kemana? Beloknya ke arah Dek Rizwan, posisikan dirinya Dek Rizwan adalah sebagai Messi. Berarti beloknya harus ke kiri. Ke kiri. Ya, coba. Gini bukan? Coba di kalau gitu kan tadi kan dia kebablasan, ke kecemplung tuh ke bawah. Jadi harusnya Oh, beloknya setelah berapa langkah? setelah 2 langkah terus belok. Oke, berarti kan balok satu, balok dua, berarti beloknya ada di urutan ketiga. Coba dipindahkan, di drag deh, digeser, diklik, terus Oh, bisa langsung ya? bisa dong. Oh, gini ya. Apa sih yang nggak bisa di Algonova kayak gitu? Oke, sudah yakin? Coba Yakin. dihitung lagi. Yakin? Oke, langsung aja kita eksekusi. Belok kiri, satu, dua. Yes. Yeay. Yeay, tepuk tangan dong buat Deriswan, hebat banget. Padahal aku cuma kasih contoh sekali doang, tapi Deriswan sudah sangat memahami, sudah sangat bisa mempraktekkan dan bisa melakukan. Kira-kira Deriswan setelah melakukan ini, Deriswan seneng nggak? Eh, pengennya sih yang lebih susah, Kak. Ini gampang. Yang lebih susah, oke. Kakak tunggu Deriswan di pertemuan-pertemuan selanjutnya di Algonova ya. Kita bakal belajar game yang lebih susah. Kayaknya Di Rizwan ini butuh banget dengan tantangan, suka banget dengan tantangan gitu ya. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu buat Di Rizwan sekali lagi. Oke, terima kasih Di Rizwan. Untuk kita prakteknya sudah, Di Rizwan tadi sudah tahu ya caranya memerintahkan.
si Messi untuk berjalan dengan bahasanya komputer atau bahasanya laptop atau bahasanya handphone. Jadi Dek Rizwan secara nggak langsung tadi Dek Rizwan telah melakukan yang namanya proses coding. Coding adalah perintah. Perintah untuk siapa? Untuk komputer kayak gitu. Dari sini Dek Rizwan paham atau bingung atau gimana? Hmm, aku baru ingat Kak, kayaknya coding-coding tuh Hmm? ini deh, biasanya yang layarnya hitam terus banyak angkanya gitu deh. Ini kok nggak ada angkanya? Nah, karena Dek Rizwan di usianya harus belajar basic dulu, Dek Rizwan harus belajar ini dulu. Nanti kalau Dek Rizwan sudah handal, sudah ya sambil merem aja Kak, aku ngerjain balok-balok ini, Dek Rizwan nanti bisa lanjut langsung ke kelas selanjutnya yaitu di kelas Python. Namanya kelas Python itu nanti Dek Rizwan bakal belajar tentang coding secara profesional kayak gitu. Hmm, Gitu aku ya, mau Dek. jadi hacker dunia Kak. Waduh, takut banget. Jangan dihack ya komputer kakak. Nggak apa-apa, hacker untuk hal yang positif ya. Jangan hacker yang untuk menjatuhkan, terus membuat huru-hara gitu. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Jadi, Dek Rizwan sekarang, Dek Rizwan fokus dulu untuk belajar pemrogramannya, pemrograman dasarnya di program visual ya. Visual programming kayak gitu. Jadi, seperti ini tadi di Algonova. Nanti Dek Rizwan ke depannya bakal banyak tahu tentang pemrograman, kemudian tentang coding, kemudian tentang eh, visual programming lebih dalam, kemudian tahu-tahu pemrograman yang tadi katanya di Isman layar hitam kayak gitu. Papa, gimana Papa tadi ngelihat Dek Rizwan? Saya pengen Iya, tahu, pengen dengar komentarnya deh, Pak. ya coding itu emang gitu ya buat anak-anak ya. Ya bener, Pak. Saya nggak tahu sih ya. Saya dulu sempet sih belajar belajar HTML, CS, CSS gitu-gitu. Tapi saya nggak ada yang kayak gini deh cara belajarnya. Cuma ya kalau ini bisa bikin anak saya tertarik ya boleh-boleh aja. Baik, Papa. Terima kasih. Saya sangat senang banget dengar feedback dari Papa Sugi ya. Semoga untuk praktek ini kita bisa teruskan lagi ya, Pak. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Untuk Dek Rizwan, masih semangat ya? Coba diangkat tangannya lagi kalau masih semangat. Oke, terima kasih. Beli tepuk tangan lagi dong buat Dek Rizwan. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya, Dek.